Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang gharib muskilat, bacaan yang jarang dalam Al-Quran. Sebelum masuk ke pembahasan, hendaklah kita ketahui dulu bacaan apa saja yang termasuk gharib muskilat. Menurut Imam Hafaz, bacaan gharib muskilat ada 5: saktah, ismam, imalah, tashil, dan naqal. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas dengan tujuan untuk meluruskan arti ayat. Dalam mushaf Al-Quran ditandai dengan huruf sin kecil pada ayat yang mengandung saktah, atau dengan tulisan saktah kecil. Cara membacanya adalah diam sebentar tanpa bernafas sekadar 1 harakat bila bacaannya cepat atau yang disebut hadar, 2 harakat bila bacaannya lambat dan sedang atau yang biasa disebut dengan tartil dan tadwir. Menurut Imam Hafaz, saktah ini ada 4 tempat dalam Al-Quran. Pada surah Al-Mutaffifin ayat 14, pada surah Al-Qiyamah ayat 27, kemudian pada surah Yasin ayat 52, dan pada surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Contoh bacaan saktah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masuk pada gharib muskilat yang kedua, yaitu ismam. Hukum bacaan ismam hanya terdapat pada 1 tempat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Yusuf ayat 11. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasydid, yang merupakan gabungan dari 2 buah huruf nun, dan keduanya berdampingan satu sama lain. Oleh sebab itu, salah satu nun tersebut dihapus dan keberadaannya ditandai dengan tasydid. Adapun cara baca ismam ada 2. Yang pertama digunakan dengan isyarat bibir ditunjukkan ke depan, la ta'manna. Yang kedua dibaca dengan rum. Asal dari kalimat la ta'manna adalah la ta'manuna. Bacaan rum dibaca dengan membuang waw, disamarkan nun yang pertama dan dibaca cepat menjadi la ta'manuna. Contoh dalam Al-Quran. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Contoh bacaan rum. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Masuk pada yang ketiga, yaitu imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah dengan dicondongkan ke arah kasrah. Kita contohkan majreha. Menurut Imam Hafaz, bacaan imalah hanya ada 1 dalam Al-Quran,
yaitu terdapat pada surah Hud ayat 41. Contoh dalam Al-Quran. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Masuk pada yang keempat, yaitu naqal. Cara membacanya yaitu alif lam sukun diganti dengan harakat huruf sesudahnya, yaitu i, sehingga menjadi li. Kemudian hamzah dari kalimat ismi dibuang sehingga berbunyi lismu. Kemudian dihubungkan dengan kalimat bi'sa, maka jadilah bi'salismu. Bacaan naqal hanya terdapat pada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Yang terakhir, tashil. Tashil mempunyai asal kata sahula, yang artinya mudah. Adapun yang dimaksud bacaan tashil menurut ulama qurra adalah upaya memindahkan bacaan ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harakat atau membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar bacaan tersebut mudah dilafazkan. Kemudian cara membaca tashil. Cara membacanya, hamzah yang pertama dibaca jelas. Adapun hamzah yang kedua dibaca samar antara hamzah dan huruf mad tanda panjang. Seperti a'jamiyyu wa arabi. Tashil dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 44. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ صَدَقَ